Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudari selalu sehat dan selalu dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih yang menjadi khotbah di kebaktian rumah tangga, pertanyaan atau persaudipan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis diambil dari Yeremia 2 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-13 dengan tema lupa telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara terkasih, saya akan bacakan nats firman ini dan demikianlah bunyinya. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita dan tidak jarang lagi kita dengar. Ketika segala perbuatan baik malah dibalas dengan perbuatan buruk, itulah makna dari peribahasa tersebut. Pada umumnya kita akan merasa jengkel ketika perbuatan baik yang kita lakukan malah dibalas dengan perilaku buruk dari sesama kita. Contohnya, ketika suatu kali kita pernah menolong seseorang ataupun teman kita yang jatuh dari sepeda, tetapi ternyata teman kita tersebut tega membohongi kita dan mengecewakan kita dengan segala perbuatan jahat yang dia lakukan. Demikianlah terkadang sikap kita terhadap Tuhan yang telah menolong kita, memerdekakan kita dengan anugerah keselamatannya, di mana kita sering membalas air susu dengan air tuba terhadap Tuhan. Kira-kira apa yang dikatakan Tuhan bagi kita jika kita memiliki sikap yang demikian? Maka mari kita dengarkan khotbah ini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengembaraan bangsa Israel di padang gurun
menjadi dasar dari kehidupan iman dan berbangsa orang-orang Israel dan Yehuda. Allah sendirilah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Perjalanan yang mereka tempuh tidaklah mudah, namun sekalipun tidak mudah, Tuhan senantiasa beserta mereka. Proses-proses tersebut semakin meneguhkan perjanjian antara Allah dan umatnya, antara pencipta dengan ciptaannya. Namun saudara-saudara terkasih, dalam perjalanannya kehidupan bangsa Israel, mereka tidak selalu mengingat dan bersyukur akan karya penyertaan Allah. Di ayat 4-8 kita jelas melihat tuduhan-tuduhan terhadap orang Israel yang melupakan budi, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka ternyata mengkhianati Tuhan dan melupakan Tuhan yang mengasihi mereka, berputar menyembah berhala dan memeluk para dewa bangsa-bangsa lain. Apa yang kita lihat dalam ayat-ayat ini adalah seperti tuduhan di pengadilan menunjukkan kesalahan dan ketidakadilan terdakwa. Sesungguhnya tindakan yang dilakukan oleh Israel merupakan kebodohan dan kesia-siaan belaka. Mereka meninggalkan Allah yang jelas-jelas telah membuktikan diri di sepanjang sejarah sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat bagi mereka. Dalam sebuah kiasan, tingkah laku Israel itu bisa digambarkan sebagai tindakan meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam sendiri, tetapi kolam itu bocor dan tidak bisa menahan air. Saudara terkasih, apa yang disampaikan oleh firman ini untuk kita? Yang pertama, manusia tidak selalu puas dengan apa yang dimilikinya. Begitulah karakter manusia. Begitu pula dengan Israel. Mereka melihat berbagai kultus penyembahan terhadap para dewa tampak menarik, lalu mencampur adukannya dengan peribadahan mereka dan akhirnya menukar kesetiaan terhadap Allah. Mereka tidak lagi bertanya kepada Allah, melainkan mengikuti Baal. Mereka mengganti posisi Allah dengan berhala-berhala yang menjijikkan. Mengapa mereka begitu mudah meninggalkan Tuhan? Tidakkah sejarah panjang tentang cinta kasih Allah yang diceritakan Yeremia itu mampu membuat mereka berpikir ulang untuk mengkhianati Allah? Rupanya kepuasan semu dan keinginan bebas telah merenggut semua kebaikan Tuhan. Mereka ingin bebas menikmati kesenangan tanpa harus memikirkan tanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenikmatan dunia, kepuasan dunia, dan kebebasan dunia, bukankah itu sering menggoda dan membuai kita sehingga kita lupa akan kasih setia Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita? Ingatlah akan kebaikan Tuhan, saudara-saudara, sebelum berpaling daripadanya. Janganlah membalas air susu dengan air tuba. Kita ingatlah bahwa kita telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, janganlah kiranya kita mencari yang sia-sia. Tetaplah kita pada sumber air hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, tetap percaya dan melayani Tuhan memang tidaklah mudah. Tapi marilah kita mengingat kasih setia Tuhan, supaya kita tetap juga setia kepadanya. Saudara terkasih, sebagai ilustrasi dari khotbah kita kali ini, saya akan bercerita tentang kisah segelas susu. Suatu hari, anak seorang lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu, pergi ke rumah-rumah penduduk sambil membawa dagangan asongannya, dengan berharap dia mendapatkan uang. Kegiatan itu dia lakukan setiap pulang sekolah untuk membantu orang tuanya. Sudah cukup lama dia menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah, tapi belum juga ada yang laku. Dia mulai lapar dan haus. Di kantongnya hanya ada beberapa uang receh saja, tidak cukup untuk beli makan dan minuman.
Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi, anak tersebut kehilangan keberanian. Saat itu, seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan. Dia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pasti lapar. Karena itu, dia membawakan segelas susu dan anak lelaki tersebut pun meminumnya dengan lambat. Kemudian dia bertanya, "Berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini, Bu?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Saya tidak menerima bayaran untuk sebuah kebaikan," kata wanita itu. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan susunya dan berkata, "Terima kasih, Bu, atas kebaikannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan yang tulus ini dengan berlipat ganda." Lalu ia pun pergi melanjutkan perjalanannya sambil berjualan. Singkat cerita, saudara-saudara, setelah sekian tahun kemudian, wanita tersebut ternyata mengalami sakit jantung yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya, mereka mengirimnya ke kota besar di mana ada dokter spesialis jantung yang mungkin mampu menangani penyakit jantung yang langka tersebut. Dokter spesialis dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat dokter mendengar kota asal wanita tersebut terbersit seberkas pancaran aneh pada matanya, dokter tersebut segera bangkit dan bergegas turun melalui hall rumah sakit menuju ke kamar rawat wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Dia langsung mengenali wajah wanita itu dengan sekali pandangan saja. Kemudian dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu dia selalu memberikan perhatian khusus untuk penyakit wanita tersebut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu pun bisa sembuh. Kemudian dokter tersebut meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dokter melihat biaya tagihan dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan tersebut, lalu mengirimkannya ke kamar pasien wanita tersebut. Wanita itu sangat gelisah sewaktu akan membuka tagihan biaya rumah sakit tersebut. Dia sangat khawatir tidak akan mampu membayar tagihannya, sekalipun harus dicicil seumur hidupnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka tagihan tersebut. Ternyata pada pojok atas lembar tagihan tersebut ada tulisan yang menarik perhatian wanita itu. Dia membaca sebuah tulisan, "Telah dibayar lunas dengan segelas susu." Setelah diingat-ingat, ia pun pada akhirnya mengerti maksud tulisan itu, bahwa ia pernah memberi segelas susu kepada seorang anak miskin yang berdagang asongan keliling. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan seseorang memang harus kita ingat dan menghargainya, sehingga dengan demikian hati kita juga tergerak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Demikianlah juga tentang kasih anugerah serta semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu mengingatnya, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh juga mengikutinya dan melayaninya dengan setia. Dan yakinlah dengan sikap yang demikian, air kehidupan senantiasa melimpahi kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami senantiasa tidak lupa akan kemerdekaan, kebaikan Tuhan, dan keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa selalu setia dan selalu percaya dan selalu melayani Tuhan. Bapa di surga, demikianlah juga pendengar jemaat Tuhan.
Kau senantiasa memberkati, memelihara kehidupan mereka. Bapa yang baik, setiap dosa-dosa kami ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima kasih setia Tuhan. Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.